Rizan itu adalah underdog gitu ya. Underdog. Oh iya. Kan kemarin kita punya tamu, anak IT tapi nggak bisa coding. Nah ini. Dia anak gunung tapi bisa coding. Nah itu jadi bapakku ketika mau ambil raport ditanya sama dia, Pak ini Rizan mau dilanjut kemana? Wah nggak mau lanjut Bu, karena nggak punya apa? Nggak punya biaya. Itu dimarahin sama wali kelas. Di tempat? Iya di tempat. Bapakku cerita, kelas 3 itu aku matiin komputer itu loh, monitornya itu loh. Iya. Cuman itu doang aku. Nggak tahu satu. Nggak tahu satu. Bahasa Inggris belas nggak ngerti aku Mas. Berarti bisa dikata belajarnya dari kebanyakan otodidak dong? Iya. IT itu menurutku malah based on experience aja. Biasanya dari bangku kuliah nggak. Karena ilmunya itu kan cepet banget. Kurikulum yang di kampus itu biasanya udah usang ya kan. Misalkan kurikulum di kampus pasti belajar C, itu kan basic. Sekarang semuanya udah Ruby on Rails, Node.js, whatever. You understand bro? Rolling. Halo semuanya, balik lagi ke segmen kita di episode ke-10. Sekarang kita masih di Temanggung, karena kita niatnya ke Temanggung pengen ketemu sobat karib lawasnya Mas Bayu. Ya Mas? Ya, kita temen namanya. Buat karib lu, lawas lagi. Aku udah dikabarin soalnya Mas, sama Mas Bayu, katanya kita ke Temanggung ketemu konco lawasku. Udah berapa tahun nggak ketemu kita? Terakhir 2018 ya. 2018? Berapa tahun udah? 6 7 18 2023 nih bro. 19, 20, 21. Iya. Iya. 7 tahun. 7 tahun nggak ketemu kita. Nah, udah 7 tahun nggak ketemu. Terus akhirnya sekarang kebetulan Mas ini belum dikenalin tadi ya. Mas ini balik ke Temanggung. Karena sebelumnya Mas ini di Australia, nggak di Australia doang malahan, sama kayak belum nih, balik nih. Kali aku. Mas Rizan ini dari Korea. Iya Mas bener. Iya. Dulu Jogja, terus cabut ke Korea, habis ke Korea cabut lagi ke Australia, terus stay di Australia itu lama banget gitu. Nah Mas Rizan ini, ada kesebut kan namanya. Nah Mas Rizan ini mau sharing-sharing sama kita semua. Gimana pengalaman Mas Rizan sampai akhirnya ya bisa dibilang nomaden itulah ya, kemana-mana ya beliau ini ya. Nanti Mas Rizan mau sharing-sharing lah sama kita lah. Mulai sama Mas Bayu dulu, gimana? Tanya dulu kabar Mas Rizan ini, kan udah lama gak ketemu katanya. Tadi udah ketemu. Baik. Jadi hari ini kita mau ngobrol sama Rizan. Siapa itu Rizan? Katanya di googling banyak. Dia buat sendiri beritanya katanya. Ngawur. Di googling banyak. Rizan itu siapa itu? Rizan itu adalah underdog gitu ya. Underdog. Oh iya. Kan kemarin kita punya tamu, anak IT tapi nggak bisa coding. Nah ini. Dia anak gunung tapi bisa coding. Ya kita tempatnya emang di gunung. Jadi Mas Rizan ini emang anak gunung. Dia baru pulang kampung dari Australia. Dan nanti dia akan cerita bagaimana kok bisa sampai Australia gitu ya. Perjalanannya dia menerapkan peribahasa carilah ilmu sampai negeri Cina. Iya. Australia. Kanguru. Sampai negeri Aussie gitu. Jadi dia kayaknya sejak kecil menerapkan itu dia. Bagaimana perjuangannya dan sebagainya. Nah, saya nggak akan memperkenalkan diri biar Mas Rizan cerita sendiri aja. Kenalan. Jadi ini dari awal kita opening dong, sama closing. Terus gunanya apa? Gunanya nampak. Ya, dia adalah Mas Rizan. Mas Rizan. Kenalan dulu Mas. Siapa? Say hello dulu dong Mas. Oh halo. Oke, teman-teman semuanya, ya nama Rizhan Mafrur. Ya? Gitu kenalnya kayak kayak anak maba kenalan pas prospek. Aku bingung. Iya, sebelumnya apa ya? Nanti kalau campur-campur bahasa Jawa mohon maaf. Santai. Karena biasanya keceplosan kalau pas ngobrol. Ya nama Rizhan Mafrur, bisa dicari di googling banyak. Buat sendiri beritanya. Tulisannya emang agak aneh, Rizcan gitu loh. CH itu jangan lama lah. RISCHAN. Mafrur. Nah dulu yang ngasih nama itu nenek. Alhamdulillah masih hidup itu neneknya. Mbah yang tadi. Mbah yang tadi itu yang artinya apa itu artinya? Artinya itu saya juga nggak tahu.
Jadi dulu pas tanya Mbah ini sebenarnya artinya apa nama ini? Katanya dia pokoknya ngasih nama ini yang beda biar nggak ada orang lain yang bisa sama. Tapi beneran nggak ada, Mas? Kenapa? Beneran kalau nyari di Google nggak ada yang sama. Jadi itu satu-satunya nama, makanya unik. Jadi kalau dicari itu mesti aku gitu namanya. Ya. Banyak itu berarti udah ini. Visioner. Visioner, bro. Visioner. Tapi Mabrur. Nah, Mabrur itu Mabrur. Dulu kan ketemu Ustadz Waris, kenalkan Ustadz Waris yang Allah yarham udah meninggal beliau kan. Salah satu ustadz kita ya. Pas di SMA gitu kan. Nah, beliau pernah ngomong mungkin mbahmu itu maksudnya Rizhan itu Rizkon. Mungkin Rizkon itu kan rezeki ya. Kalau Mabrur itu jelas di Quran katanya ada. Itu kan ada nama, kata misalkan fafiru ilallah, berlari menuju Allah. Jadi Mabrur itu kayak orang yang berlari gitu. Nah, tapi kalau di biasanya Mabrur itu untuk ini apa namanya? Jelek, istilah jelek. Kalau bahasa Inggrisnya itu fugitive atau buronan. Orang yang lari. Tapi terus aku mikir-mikir kayaknya iya selama ini aku lari terus. Iya kan nggak pernah betul gitu. Wah jangan-jangan iya bener karena itu juga gitu. Jadi mama ada doa bro. Iya. Doa dari nenek. Jadi iya jarang di rumah memang jarang di Indonesia. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin malah di kampung aja kemarin kebetulan ada orang yang meninggal itu kan. Terus kan karena masih saudara jadi saya nyalamin semua orang itu ya udah pada nggak tahu ya. Udah pada ini. Cuman ketika tahu kalau saya anaknya Pak Sabarun dan sebagainya gitu ya jadi ngerti gitu. Karena memang udah jarang sekali aku di rumah udah jarang. Mungkin sampai usia berapa ya? SMP itu kan di Mandisari dan itu juga udah pulang-pulangnya kan sore kan di MTS. SMA aku udah tinggal di masjid. Nah, dari masjid di Temanggung. Jadi udah jarang pulang juga. Sebelum lari panjang ke Australia kita mengulik masa kecilnya dulu tuh. Boleh. Mas Bayu silakan. Dulu kok bisa seperti itu masa kecilnya dulu gimana? Di desa mana? Pongangan. Di googling aja ya. Pongangan itu di lereng. Ada itu kayaknya. Itu di lereng Gunung Sumbing. Ya. Di lereng Gunung Sumbing, desa nomor 3 paling atas. Ya. Wah, itu sangat tinggi. Tadi kita ke sana terus. Nah, dulu masa kecil di situ itu bagaimana? TK, SD? Ya, jadi kalau ngomongin masa kecil, makanya aku tuh selalu bilang, aku tuh beruntung udah gitu aja. Makanya kalau misalkan banyak yang bilang, wah kamu sekarang udah sukses, bisa kuliah ke sini, kamu pinter dan sebagainya, aku selalu bilang enggak. Ini semua pasti doa orang tua, ya kan? Doa orang tua dan mungkin dulu karena aku tinggal di masjid, ngopaini masjid istilahnya kan 8 tahun ya mungkin itu berkah aja kan, berkah dari situ sehingga Allah kayak ngasih jalan bisa kayak gini. Karena kalau aku lihat teman-teman SD ku misalkan ya kayak aku ya pasti jadi entah buruh, entah bertani ya kan, semuanya jadi ya tani semuanya gitu loh. Karena nggak ada impian kayak gitu kan, orang tua juga nggak berpendidikan gitu. Orang tua juga nggak ini. Cuman memang ketika sekarang udah jadi kayak gini gitu, akhirnya kan kayak kemarin saya pulang itu akhirnya nyatet kan mau nanya sebenarnya itu aku tuh siapa ya kayak makanya kan aku nanya pas di Korea, pas di Jogja kok kebetulan tiba-tiba sering dimintai apa ya ceramah apa gitu loh. Aku kan padahal backgroundnya kan bukan dari agama gitu loh. Tapi kan memang karena punya interest ke situ gitu loh. Nah cuman kan aku akhirnya nanya Mbah gitu sebenarnya aku tuh siapa gitu. Pas kan di rumah itu kemarin akhirnya nanya ke Mbah dan sebagainya. Oh ya ternyata memang ada titisan gitu. Wali? Iya. Beneran Mas? Enggak jadi tapi memang termasuk pejuang kemerdekaan. Dan itu memang salah satu ulama di kampung. Jadi baik dari Mbah, dari yang bapak maupun dari ibu, dua-duanya memang ada. Bahkan yang sampai sekarang ya imam masjid, kemudian jadi Pak Kaum dan sebagainya itu semuanya adalah mbah-mbah semua. Perangkat desa juga semuanya dari masih saudara semua. Jadi makanya juga akhirnya ketika sekarang kayak gini masyarakat juga bilangnya oh itu mah nggak bisa dicontoh karena mbah-mbahnya apa kayak gitu loh. Padahal dulu nggak pernah masyarakat bilang kayak gitu karena kan memang semuanya sama ya, kita lahir dari keluarga nggak ada gitu loh. Mungkin ya wallahu a'lam gitu aja. Ya mungkin juga berkah dari mbah-mbah dulu gitu aja juga. Dulu SD di SDN 1 Pagar Gunung. Yang kelas 1 lama kelas 2-nya iya, gantian itu ya? Nggak ada gurunya waktu itu. Iya. SD-nya parah. Kelas 2 gantian? 1, 2 itu gantian. Jadi karena kurang kelas. Kurang ruangan kelas. Kelas 1 dari jam berapa ya? Biasanya SD mulai jam berapa? 7. Jam 7 sampai jam 10. Terus nanti gantian 10 sampai jam 11, jam 1 kayaknya gantian kelas 2. Terus akhirnya lulus SD ke
lulus SD rata-rata dulu zamanku teman-temanku semuanya nggak lanjut. Mereka tani. Mereka langsung dulu itu masih musim tembakau. Rata-rata mereka ikut itu loh. Kalau ada orang beli tembakau di bawah, kemudian kan dirajang itu di atas. Apa istilahnya gandul mobil itu terus ngewangi itu loh, ngusungi tembakau itu nanti dapat duit dari situ. Rata-rata anak lulusan SD kayak gitu. Dulu zaman aku nggak ada yang itu apa? Bos-bos itu apa ya? KIP atau apa kayak gitu kan nggak ada masih dulu. Biaya sendiri. Masih biaya sendiri waktu itu. Makanya pada nggak nyekolahin. Biasanya SMP nggak nyekolahin. Nah, entah kenapa aku itu badannya kecil, Mas. Badannya kecil. kayak nang SMA juga aku kecil. Kecil SMA masih kecil ya. Kecil aku. Kurang gizi mungkin. Ya dulu kan masa-masa susah. Iya. Makan aja dulu masih pakai yang itu petek sipat itu loh yang masih ikan asin grey itu buat yang katanya dulu apa makanan formalin itulah. Itu grey yang putih. Kecil putih itu dulu. Enggak tahu kamu. Enggak tahu kamu. Kamu kalau apalagi kayak gimana? Bentuknya kayak gimana nih? Jadi aku dulu makannya itu nasi jagung. Pernah makan nasi jagung belum? Nasi jagung sama grey ikan asin. Telur itu satu itu biasanya dulu mae itu ibu aku kalau inget masa-masa itu pasti nangis itu. Serius karena telur satu harus dicampur sama tepung biasanya ya. Di garamnya dibanyakin biar bisa ngelambung untuk makan sekeluarga gitu. Dipotong-potong. Iya. Terus kalau apalagi kalau yang sedih itu kalau ini misalkan pas pulang sekolah kehujanan. Pulang sekolah kehujanan kan besok seragam masih dipakai. Nah itu di ini sama ibu itu di apa? Obor. Di garang. Di dapur. Di dapur. Di depan pawon. Dulu nggak ada kompor. Dapurnya yang itu pakai kayu. Ya. Itu makanya nanti teman-temanku pada kebauan itu. Bau sangit. Seragamnya bau sangit. Waduh masa-masa itu ya Allah itu. Nah jadi pas SD itu kasihan bapak ibu tuh. Duh anak segini nggak bisa kerja tuh di sawah gitu. Ya udah akhirnya disekolahin di MTS Mandisari. Sekarang MTSN 1 Temanggung. Sekarang udah jadi Temanggung. Dulu masih Paraan di Mandisari. Anak segini tuh maksudnya kecil lah aku. Maksudnya kalau kerja harus ngangkat-ngangkat tembakau gitu loh. Aku badannya kecil banget. Aku bayang aku sekecil apa. Kecil banget dulu. Akhirnya wage kerja ora iso sekolah wae. Walaupun itu susah, bapak juga susah banget. Dan itu kalau zaman dulu masih bayar sendiri ya. Iya, masih bayar sendiri. Aku masih inget pas berangkat itu aku kayak mau nangis. Pas berangkat itu kayak mau nangis karena berangkat itu terus lihat mbah sama ibu Mae yang tadi itu apa bawa ketela berat banget itu turun gitu itu dibawa ke pasar biasanya jalan dijual gitu ya buat sangu. Jadi waduh sedih banget dulu gitu. SMP di MTS terus pulang pergi gimana? Maju. Kan jauh ya rumahnya Risan sama MTS-nya tuh biasanya pakai jadi sangunya kan juga dikit banget aku nggak cukup sangunya itu cukupnya untuk naik bis dari apa Galeh. Nah, dari Galeh ke MTS. Nah, pulang pergi. Nah, dari yang turun itu aku ikut mobil sayur. Itu yang pagi banget. Kalau mobil yang nggak sayur, yang angkutan itu agak mahal. Nah, pas pagi itu ikut mobil sayur, aku dibayarin sama tetangga. Ada penjual sayur. Nah, terus kalau pulangnya jalan kaki. Dari Galeh? Dari Galeh, iya. Dari Galeh itu loh, yang kita masuk rumah sakit jalan kaki aku. Berapa kilo, Mas? 5 ya? 5 kilo ada ya? Sampai banget itu. SD lo itu? Enggak, SMP lo? SMP ini SMP. Yang lain dapatnya kalau pas lagi beruntung ini ada pick up. Iya. Ikut nyegat gitu. Tapi jalan kaki mostly karena nggak punya uang untuk yang naik itu. Di MTS berprestasi. Nah, itu juga kebetulan kayaknya. Aku nggak ngerti. Jadi di MTS itu ya istilahnya gini, sebenarnya pas kelas 1 masih biasa-biasa aja. Kelas 2, kelas 3 yang mulai kelihatan. Jadi mulai kelihatan pas ijazah, nilai ijazah itu termasuk 3 besar kayaknya ya. 3 besar atau 10 besar lah. Aku lupa. Dan itu juga sedih karena waktu itu bapak nggak punya duit ketika buat masuk SMA. Nah akhirnya dimarahin bapak saya sama wali kelas. Wali kelas MTS. Ibunya lali aku. Nang SMA 1 anaknya. Cewek di IPA 4 dia. Anisvia. Anisvia? Bukan Anisvia, bukan. Seangkatan kita. Aku lupa. Namanya Buhus. Aku masih ingat. Aku masih silaturahim ke sana nanti insyaallah.
Nah itu jadi bapakku ketika mau ambil rapot ditanya sama dia, Pak ini irisan mau dilanjut kemana? Wah nggak mau lanjut Bu karena nggak punya apa, nggak punya biaya. Itu dimarahin sama wali kelas. Di tempat? Iya di tempat. Bapakku cerita, Bapak ini nilainya dikasih ke anak lain aja gitu. Ini nilainya bagus sayang, kalau nggak dia apa dilanjutin. Akhirnya sama Bu Hus itu disaranin untuk ke SMA 1 karena anak dia di SMA 1. Anak dia masukin SMA 1. Nah dengan berat hati dan gimana ya udah kita coba daftar di SMA 1. Pas daftar ke sana juga kayak wong ilang loh, misalnya aduh isi cilik. Daftar sendiri sama bapak? Daftar diantar bapak, terus pas nunggu itu kan aku datang sendiri. Aku nggak punya temen, Dad. Yang lain kan biasanya kan rombongan dari SMP 2 manggung ya kan, mesti barang-barang kue barang mesti kok kancane kan. SMP 1. SMP 1 paraan mesti banyak tuh. Aku selili sendiri kecil gitu. Terus ada yang nyapa dan sampai sekarang aku masih ingat orangnya. Siapa? Yang ngajak kenalan teman pertama aku di SMA. Seno. Biasa kan. Dokter sekarang ya. Dokter Seno. Lagi di Belanda. Swiss ya. Kemarin ngontak ya, lagi S3 di Swiss. Keren. Jadi kemarin kontak-kontakan kok tumben-tumbenan mau telepon katanya. Aku lagi ini kesepian. Belum bawa istrinya, dia lagi S3 di Swiss kayaknya. Kalau enggak Swiss atau Swiss kayaknya. Itu ceritanya. Terus masuk situ dengan berat hati Bapak atau iya ya susah kan SPP dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dapat itu beasiswa dari SMA itu. Kayaknya cuman kelas 1 ya yang masih bayar itu. Habis itu kayaknya dapat keringanan dari SMA. Dapat keringanan. Terus masuk SMA kan itu makin jauh ya dari rumah. Nah itu SMA tuh biar ngekos atau nah tadi gimana? udah disebut itu rezeki juga. Jadi rezeki juga dulu itu aku di SMA karena mungkin tahu punya kekurangan dari sisi finansial ya. Terus kenal sama Pak Hendy. Masih Sugeng ya? Masih Sugeng ya? Udah enggak ya? Enggak tahu. Ngawur ya. Aku selama ketemu Pak Hendy itu dia punya kontrakan rumah untuk privat bahasa Inggris. Tapi kata Pak Hendy daripada nggak ditempatin dan katanya rumahnya angker, jadi aku diminta untuk tinggal di situ. Sekalian jaga. Aku sama Mas Agus Nyamila. Ucup. Sama Mas Agus sama Sami Aji. Di mana itu orang? Nggak tahu. Udah nggak tahu. Aduh banyak nama-nama temen yang kita udah nggak tahu ya. Siapa tahu nanti nonton udah ketemu lah. Nah itu terus karena di Pak Hendy itu kita sering ke masjid sholat jamaah. Terus kenal sama Pak Waris, sama Pak Ustadz Waris, sama Pak Latif, ketua RW Bendo. Akhirnya diajak untuk tinggal di masjid. Nah akhirnya masjid Bendo Temanggung. Ya udah aku tinggal di situ selama ya kurang lebih 3 tahun. Jadi Marbot. Sama SMA itu Mas? SMA. Marbot itu tinggal di masjid. Jadi tugas Marbot itu baik nanti aku kan di SMA juga dari Marbot, nanti di S1 juga nanti mungkin ditanya kan. Jadi Marbot juga di masjid. Jadi SMA Marbot. Tugas di Marbot itu dari ngosek WC sampai harus jadi badal, tahu badal nggak? Enggak. Yang gantiin kalau imam nggak datang, khotib nggak datang dan sebagainya. Jadi dari ngosek WC, skill ngosek WC juga ada. Jadi skill khotib juga ada. Skill ngimami sholat juga ada. Berarti selama di SMA jadi marbot di masjid dekat sekolah gitu ya. Jadi biaya kos gratis. Kos gratis, bahkan makan juga gratis. Makan gratis? Karena di itu support dari ini warga. Lingkungan masjid warga. Ya. Nggak ngambil utang infak kan? Oh. Nggak kepikiran. Iya ya, lumayan ya. Aduh, tapi mungkin kalau ngambil kotak infak nggak jadi seperti ini. Mungkin. Iya, nggak kepikiran. Aduh. Jadi makan akhirnya dapat dari warga. Terus bapak ibu masih nyangon-nyangoni itu? Dikit banget. Paling kalau misalkan pas pulang itu juga karena zaman-zaman itu bapak juga masih susah. Bapak ibu masih susah ya seadanya aja. Kalau pas pulang mudik bapak nggak punya uang ya kasih beras, bawain beras, telur gitu. Paling ya kita masak beras aja, kalau lauk udah dari warga. Yeah. Untuk biaya sekolah berarti beasiswa? Iya, mulai tahun kedua kayaknya itu dapat ya, kelas 2 beasiswa. Apalagi dulu kan aku olimpiade itu loh, biologi. Ya. Terus habis itu dapat lumayan ada beasiswa prestasi ya. Prestasi. Terus kalau untuk sangu hidup dan kos dari Marbot itu ya? Ya nggak dibayar. Itu kayak
buat hidup aja kan di situ. Tempat tinggalnya. Jadi kan gratis tempat tinggal, makan juga kan akhirnya dapet. Kadang ada gitu ya. Ya udah dari situ. Terus lulus SMA. Nah lulus SMA itu juga sedih. Banyak kisah sedihnya Mas. Aduh aku ini sedih semua. Oke. Diawali dan Seneng-senengnya nanti. Ya. Lulus SMA juga sama. Bapak ibu juga pas nggak ada ini. Karena bapak ibu itu kan petani tembakau ya. Tembakau lagi jelek waktu itu. Tembakau jelek. Sekarang kan alhamdulillah agak mulai sukses ini karena cabai. Cabainya lumayan. Dan ini belum lama Mas cabai ini. Jadi petani tembakau jelek. Nah lulus SMA itu karena aku olimpiade biologi. Aku dapet di Undip. Dapat jalur apa itu aku lupa. Udah keterima di Undip. Kesehatan masyarakat. Udah keterima di Undip. Terus aku kan butuh beasiswa. Aku nyari di Ethos waktu itu ada Ethos itu loh. Oh ya. Nah, daftar Ethos itu ternyata pas dia visiting nggak dapet karena alasannya rumahku udah apa? Permanen. Udah yang itu loh, Jubin apa? Bukan tanah, iya. Terus mak bilang, aduh, kudune umahnya diuruk ke kandang lah. Berarti belum rezeki itu, belum rezeki ya udah nggak apa-apa. Wah itu stres juga aku, karena akhirnya nggak aku ambil kan. Karena biaya itu ya. Nggak bisa, karena kan orang tua juga nggak bisa untuk biaya hidup kan. Walaupun misalkan nanti dapat beasiswa untuk SPP, tapi kan hidup tetap harus di ini kalau ke Semarang kan. Nah ya wes aku akhirnya nggak diambil. Aku kerja. Berarti nggak kuliah? Enggak kuliah, aku BLK. Balai Latihan Kerja. Nah itu juga ada lucu juga di situ. Pas daftar BLK. BLK itu di Temanggung, di Maron. Maron pas daftar, kaget. Mas, serius nih daftar BLK? Lihat ijazahnya kan SMA 1. Terus nilainya juga bagus. Kan? Ya udah kamu nggak usah seleksi. Nggak usah seleksi. Masuk. Ambil reparasi komputer. Tadinya olimpiade biologi. Tadinya nggak ngerti komputer Mas. Ya aku inget cerita dia mau matiin komputer. Itu Rangga itu kalau inget diam sih ketawa. Rangga itu loh. Kan aku dulu mesti duduknya sama Rangga itu kalau pas lab komputer di SMA. Kelas 3 itu aku matiin komputer itu loh, monitornya itu loh. Iya. Cuman itu doang aku udah nggak tahu sadon. Nggak tahu sadon. Bahasa Inggris belas nggak ngerti aku Mas. Serius. Makanya teman SMA aku kayak Rangga itu kaget banget. Iso nang luar negeri jurusannya komputer. Ya Allah, nah udah. Aduh geleng-geleng itu loh. Dulu biologi ya. Terus akhirnya kenal komputer di BLK itu. Di BLK. Nah, kenapa milih itu? Yuk, ini feeling aja. Waduh, yang lain kan bengkel. Pertukangan kan kayak lebih nggak make sense lagi gitu loh. Aduh, kata wes lah komputer aja nggak ada opsi gitu. Dan aku kebetulan kan memang suka elektro yang itu loh, nyorder gitu loh. Kan suka dulu meretel-meretelin robot gitu. Orang sebaliknya ya? Nah itu, jadi apa? Di BLK itu namanya gurunya itu PNS Pak Joko. Karena progresku bagus, akhirnya aku diambil sama dia di toko reparasi dia. Dulu di daerah Manding. Dia punya toko di Magelang dan di Temanggung. Nah, aku akhirnya kerja sama dia Mas di reparasi komputer. Sama setelah itu jadi warnet kalau nggak salah. Aku sempat menjaga warnet. Sempat menjaga. Bukan penjaga, apa ya? Yang nge-setup warnetnya. Karena habis itu aku pergi. Sempat awal-awal nge-setup warnet kayaknya aku. Karena kan reparasi udah mulai kayaknya nggak terlalu untung. Jadi kan dan trennya waktu itu warnet. Jadi lagi ganti. Pak Jokonya buat warnet. Aku yang ikut nge-setup waktu itu. Tapi kan aku udah harus ke Jogja waktu itu ya. Berarti aku kerja di Undip nggak diambil, keterima tapi nggak diambil karena biaya. Terus daftar BLK. Berarti setahun dia nggak kuliah ya? Nggak kuliah akhirnya BLK sama kerja itu. Iya. Terus akhirnya masih pengen kuliah itu, ya? Itu selalu dimarahi Pak Waris. Makanya Pak Waris itu sangat berjasa. Makanya aku tuh punya berutang budi lah sama Pak Waris, sama Ustadz Waris itu. Karena beliau itu yang selalu motivasi Mas. Jadi udah meninggal kemarin. Allah yarham. Jadi Rizhan selalu dimarahi. Kamu itu kalau nanti udah tahu duit nggak mau kuliah, udah nih dikasih brosur. UIN Sunan Kalijaga itu baru tahu. Sebelumnya kalau ada itu. Soalnya kan SMA 1 penyulahannya kan mesti yang ini kan, IPB, ITB, Undip,
terus UGM, UNY gitu loh, jarang yang UIN dan sebagainya. Kalau biasanya MAN kan, UIN gitu kan, penyeluruhannya nggak kenal. Terus pas tak lihat itu SPP-nya murah banget mas, cuma 2 juta. Itu include 1 semester. Jadi murah banget. Terus Pak Waris bilang, iki itu murah banget. Nek kowe gelem, ini bahasa Jawa ya. Nah, kalau mau, nek kowe gelem, mangkat to, ora usah mikir duit. Nek kowe ora ndek duit, gowo nang ATM-ku. Ambuh kosong apa-apa isine ora apa-apa, gowo nang wae. Pak Waris kan biasa kayak gitu kan. aku dari Kelingan. Pokoknya Pak Waris kan kayak gitu orangnya. Nah. Udah akhirnya kita berangkat, masjid di Jogja itu juga dicariin Pak Waris. Jadi biar nggak ada biaya kos, dicariin masjid. Nah, kan linknya beliau kan banyak itu sampai luar negeri, link-link masjid lah. Beliau Ustadz Waris itu. Nah dulu kan Mas Ahsin ponakannya dia kan di Prayan, nah, aku dikonekin sama Pak Waris nih, kontak kok Ahsin, kamu tinggal di masjid. Itu udah keterima, akhirnya yang daftar? Belum. Oh belum. Aku di masjid sih, lagi daftar. Jadi wis kowe ning Jogja, tinggal di masjid, daftar UIN nganti ketompo gitu kan. Nah, ya wis aku coba aja. Lah padahal udah setahun udah nggak kerja, nggak belajar ya. Nggak belajar untuk masuk ya, seleksi masuk ya. Cuman pas tes seleksi masuk UIN itu gampang banget soalnya. Sombong ya. Iya. Mas aku dulu UIN juga loh sebenarnya. Oh serius? Terus nggak, aku ini nggak SNMPTN tuh. Lulusnya di UIN Sunan Kalijaga. Oh, harusnya nggak aku ambil. Juniorku berarti kamu. Iya. Kalau nggak diambil kenapa? Ayahku nggak mau. Aku ngambil ekonomi, Mas. Oh, aku nggak mau. Kalau ekonomi nggak usah jauh-jauh, Pontianak aja katanya. Oh, kalau ekonomi berarti sama adikku itu, adikku. Oh iya. Di UIN. Ya udah, akhirnya malah swasta. Oh, amikom. Oh, nanti kalau di UIN jadinya ustadz. Terlihat ustadz. Iya, terlihat ustadz. Terlihat ustadz. Aduh. Hanya di UIN itu dengan apa? Lihat biaya kuliah, wah ini anakku disabi kerja, aku bisa ngomong kan sudah ngerti duit ya kerja. Tabunganku ya sidik banget deh. Tapi sebenarnya yang akhirnya buat daftar itu sebenarnya bukan yang kerja di Pak Joko itu. Waktu itu aku lumayan dapat proyek itu BPS, input data sensus. Oh iya. Itu aku di Temanggung itu yang itu gajiku dapat 4 juta kalau nggak salah. Karena aku nginputnya cepet. Karena kan habis dari PLK itu kan, jadi ngerti komputer, aku nginputnya cepet. Itu buat daftar UIN sama modal awal. Nah, cuman kan tetap harus butuh untuk living cost ya. Untuk tinggal kan di Prayan nggak bayar, tinggal di Masjid Prayan. Nah, bedanya kalau makan kan nggak bisa, nggak dikasih warga. Kalau di Cuma Prayan sekali-kali aja tiap Jumat itu. Jumat itu di Bumun itu tetangga masjid itu selalu makan di situ. Nah, cuman ya memang tetap harus modal hidup ya. Kerja di warnet aku di Jogja. Jadi operator warnet kan nggak ada skill mas, masih belum ada skill ya. Aku itu masih ingat nama warnetnya apa itu, udah bubar sekarang. Di apa sini? Di mana mas? Selokan Mataram. Oke. Kamu tahu kan Masjid Prayan itu jembatan merah masuk. Itu kan nanti tembus Selokan Mataram. Nah sebelum Selokan Mataram itu ada masjid pinggir jalan, depannya makam. Iya. Masjid Prayan Raya namanya. Itu aku di situ. Marbot 4 tahun. Berarti kamu pindah Jogja, jadi marbot itu marbot terus dulu daftar UIN. Keterima. Alhamdulillah keterima, bayar masuk semester 1. Nyambung hidup apa namanya? Jaga warnet. Ya, pas wah itu juga nelangsa banget. Pas seleksi UIN itu aku udah yakin aja ini nggak mungkin kalau nggak keterima. Aku soalnya ngerjain iso kabeh. Sombong. Saya gampang banget waktu itu. Nah, udahlah dapet. Nah cuman kan ya buat jaga warnet wah capek banget mas, karena kan harus ngurus masjid ya tadi ngusai WC, bersih macam-macam, adzan, jadwal adzan, subuh harus bangun kalau pas jadwal adzan imam jujur. Kalau pas nggak jadwal ya kadang nggak dibangunin mas. Nggak, jadi kita ada takmir itu 3 kita sering ganti-gantian kan jadwal. Jadi kalau pas nggak jadwalnya kadang ya lost. Jadi aku subuh itu selalu pakai kunut, kecuali kesiangan. Kalau kesiangan malu kalau pakai kunut, biar kelihatan 2. Aduh malah buka-bukaan. Nah di apa? Di masjid tuh, ngurusin pengajian ya. TPA tadi. Kalau aku itu kebetulan kalau TPA itu kurang suka ngurusin anak kecil, nggak sabar. Yang ngurusin TPA itu Mas Kun sama Hendrik. Aku biasanya lebih ngurusin orang tua. Kalau ada orang tua yang butuh ngaji Iqra, itu aku yang ngajarin biasanya. Yang belum bisa ngaji.
Jadi itu kalau ngurusin pengajian, ada pengajian tiap Senin malam. Nah itu kan habis itu banyak kerak-kerak apa itu gelas kotor. Nah gue tuh nyuci itu. Makanya istriku itu seneng banget. Kalau nyuci piring, nyuci serahkan ke aku. Karena cepet mas. Ahli. Wah, ahli. Kira-kira marbot. 4 tahun. Sama ngosek WC juga seneng. Ahliannya ya. Ahli pokoknya. Lalu akhirnya keterima. Ya keterima UIN, terus Bayar uang. Bayar. Pangkal itu gitu. Iya, 2 juta udah include SPP sak semester. Oh iya. Murah banget. Ya. SPP per semester itu di UIN dulu zamanku cuma 600.000 mas. Per semester. Sama itu kan ada SD terkenal Muhammadiyah Sapen itu loh. Sama SD Muhammadiyah mahalan SD Muhammadiyah. Sekarang juga gitu masih. Makanya disebut UIN itu kampus termurah dunia akhirat. Jadi ya, dia memberi kesempatan untuk orang-orang seperti aku mas. Sekarang nggak tahu ya kalau sekarang ya. Nggak tahu. Sekarang UKT kan, UKT. Dulu karena aku IT itu ada tambahan 300 untuk lab. Nah, jadi 600 udah tambah 300. Kalau 900. jurusan yang lain tarbiyah macam-macam masih sama 600. 900. Terus akhirnya per semester. Nah, aku itu udah ngurusi masjid. Warnet malam. Kerja warnet itu aku masih ingat mas, gajinya itu aku jaga 8 jam. Shift malam itu mulai jam 8 sampai jam berapa berarti? Jam 8 sampai jam 3 ya kan. Nanti tidur bentar kalau pas jadwal subuh, kadang nggak tidur. Kalau jadwal azan ya biar nggak ini. Nah itu gajinya 13.000 mas masih. Per hari? Per jaga. Per hari kan? Per shift itu? Per shift. 13.000 masih ingat. Nah itu tahun 2009, 10. 9-10. Pokoknya aku itu kayaknya jaga warnet itu 2 tahun karena kan skill tahun pertama belum punya skill ya mas ya. Mulai tahun kedua, ketiga itu sudah bisa itu nutor, ya asisten dosen, sama proyekan. IT kan banyak proyek bikin aplikasi, terus ada inilah calon-calon skripsi, calon-calon skripsi. Biasanya banyak ini jujur aja dari kampusnya Mas. Sama itu yang kampus yang depan. kali orang yang kaya-kaya. Oh iya. Sensor. Itu itu kan kaya-kaya. Nah, mereka biasanya butuh bantuan skripsi. Bikin aplikasi. Gitu ya. Nah, itu lumayan itu bisa project skripsi itu bisa sampai 5-6 juta Mas waktu itu. Per project. Saat itu loh, gila loh ya. Dan padahal apa? Aku yang nggak bikin, Bro. Tinggal googling aja tuh. Googling. Ini mau bikin apa, Mbak? Ini kan. Terus dia ceritain gitu kan, aku cari aja di internet gitu kan, yang udah ada, aku kasih aja, kalau gini gimana Pak? Wah ini bagus Mas, udah kan, oh ini kayaknya bisa lah untuk 2 bulan berapa gitu kan, nah total berapa misalkan 6 juta kan lumayan. Nah, dari situ itu mulai semester mungkin 3-4 lah, kemudian ikut dosen, dapat proyek dari Dikti macam-macam. Nah sejak itu udah nggak di warnet, karena udah lumayan itu, maksudnya. Kan di warnet itu cuma jaga kan, tapi ya memang enaknya di warnet itu jadi belajar banyak Mas. Bisa kan, ngulik gitu ya? Jaga terus kita kan belajar banyak gitu. Salah satunya dari situ. Terus akhirnya lulus cepat? Wah iya, kalau di UIN itu rada sombong ya. Tapi kesombongan di UIN itu dibalas pas di Australia. Jadi nggak sombong lagi aku pas di Australia. Aduh. 3,5 tahun? Iya, jadi aku itu nggak nyangka banget. Aku itu padahal wis ngurus masjid, kerja ya kan, itu ngasisten dosen macam-macam gitu. Aku nggak pernah mikirin ini Mas. Jadi jujur aja kalau saran buat mahasiswa itu kalau bisa itu ngajar itu loh, ngasisten semua mata kuliah dosen. Karena kalau kita ngasisten dosen, kayaknya kalau pas ujian kita nggak akan dikoreksi sama mereka. Karena mereka kalau mereka pasti ngerti, ini ngasisten mata kuliah aku ya nggak mungkin jelek kan. Nah. Aku selalu dapat nilai bagus. Padahal aku pas ujian itu kayaknya nggak bisa Mas. Mata iki lah iso isin aku. Tak isi saya gitu kan. Tapi dapatnya masih bagus. Karena aku ngasisten semua dosen. Jadi aman ya? Jadi aman. Koneksi. Jadi pas ketika minta rekomendasi untuk kuliah keluar dan sebagainya itu enak banget karena aku deket dengan semua dosen. Dosen-dosen pun juga ada beberapa yang dari luar juga kan. Maksudnya habis lulus dari luar gitu. Oh berarti tadi di UIN jurusannya IT. Karena IT. Udah dari BLK itu tadi. Udah seneng komputer Udah seneng komputer. Belajar di warnet juga kan, ilmu warnet. Terus akhirnya di UIN selesai 3,5 tahun terus kok bisa ke Korea itu? Ceritanya Bi? Ya jadi apa ya? S2 ya?
Jadi ya itu sih tadi aku cerita sebenarnya di UIN itu. Oh ini sebenarnya dari SMA juga. Aku itu pas di warnet, pas di Pak Joko itu tuh pengen banget kuliah di Jogja juga. Dan itu kayak ada apa ya, pas banget itu Pak Wares ngasih UIN itu juga pas banget. Karena waktu di Temanggung itu aku googling itu dulu ada itu grup nakal lah, namanya Yogya Karderling. Apa yang karding itu loh, karding itu untuk ngehek gitu loh. Iya. Nah aku join komunitas itu juga dulu ya sempat nakal gitu, pas S1 juga ngebobol macam-macam gitu, sempat nakal, tertarik di situ praktek. Kayak tadi aku ceritain, aku coba masuk ke servernya UIN gitu kan, akhirnya bisa masuk. Aku karena aku masih berbaik hati, jadi nggak aku ganti nilainya. Tapi aku bilang ke orang kampus, akhirnya aku di hire di situ untuk kerja praktek dan sebagainya. Dan aku bahkan mulai semester 6 udah kerja di UIN untuk bikin sistem. Jadi itu udah full time, gaji UMR semester 6. Padahal part time, aku belum lulus tapi udah digaji. Untuk jaga itu. Untuk ini bikin sistem di situ. Pada saat itu udah punya device, Mas? Kenapa? Laptop, komputer udah punya PC. Karena aku kerja, aku beli di warnet itu. Kerjanya yang bikin itu proyekan yang tadi. Kan dapat misalkan skripsi 6 juta. Aku beli MacBook macam-macam gitu aku. Semester 1 itu aku ngelangut, Mas. Aku itu paham komputer ya. Aku selalu diajak sama teman-teman yang kaya dalam tanda kutip ke JEC, ke pameran, karena aku kan reparasi, aku paham komputer. Teman-temanku yang ini kan nggak paham, minta untuk nanya-nanya sama waktu itu masih inget, tapi aku belum punya duit untuk beli komputer. Aku beli itu semester 3-4 setelah aku proyekan. Berarti bisa dikata belajarnya dari kebanyakan otodidak dong? Iya. IT itu menurutku malah based on experience aja. Biasanya dari bangku kuliah enggak. Karena ilmunya itu kan cepet banget. Kurikulum yang di kampus itu biasanya udah usang ya kan. Misalkan kurikulum di kampus pasti belajar C, itu kan basic. Sekarang semuanya udah Ruby on Rails, Node.js, whatever. You understand, bro? Enggak. Berarti lebih ke otodidak. Iya. Ngulik sendiri. Itu sih kalau karena aku memang dikenal di kampus dan sebagainya. Dan bobol ATM? Enggak, ATM kan beda jalur itu. Bobol rekening. Nah, kalau saldo kredit card situs pemerintah pernah. Itu bahkan enggak. Nih. Jujur aja. ID-ku itu aku sensor ya. Ada ID kan, kita biasanya punya ID sesuatu. Dulu pas nakal, itu pernah mampang di situs berita. Ngeri. Karena itu situs gede, lumayan gede. Tapi ya zaman dulu. Masa lalu. Kalau sekarang sering jadi konsultan pemerintah. Takut. Jadi Bang Bakso. Jadi sekarang pas itu memutuskan ke Korea itu apa? Beasiswa atau biaya sendiri itu? Sebenarnya itu juga efek dari SMA 1. Sebenarnya SMA 1 Temanggung itu yang banyak mengubah mindset. Dulu itu aku kayak mindsetnya masih kampung banget kan. SMA kenal sama beliau ini kan. Ya maksudnya kan teman-temannya dalam tanda kutip mungkin starta orang tua ekonominya kan lebih middle up ya SMA 1 itu. Jadi kenal teman-teman yang up, kemudian main ke rumahnya Seno, melihat gimana Pak Prabowo Seno dan sebagainya. Itu kan jadi banyak membuka mindset ya. Jadi terus mimpi-mimpi dulu siapa? Alumni Rohis. Nanang. Itu Ramelu. Nanangnya sopo? Itu ada video motivasi. Ada itu aku cari. Motivasi untuk keluar negeri di setel zaman SMA di Rohis. Itu yang bikin aku, itu yang bikin aku, waduh. Oh ternyata, dan kebetulan aku itu suka banget sama Doraemon. Punya mimpi untuk bisa jalan-jalan kemana saja, pakai pintu kemana saja gitu loh. Jadi cocok banget. Dulu itu pengennya aku pokoknya ke Jepang, Mas. Karena apa? Yang 4 musim. Dulu nggak begitu ngelirik Korea, tapi pas di UIN, aku kenal sama dosen-dosen yang pernah di luar negeri. Aku kenal dengan dosen namanya Pak Taufik, dia lulusan dari Korea juga. Kemudian ada alumni UIN, TIF. IT UIN itu baru ada 2005, aku masuk 2009, jadi baru 4 tahun. Lulusan pertama itu ada yang di Korea, Mas Ganjar namanya. Nah itu dibilangin ini ada yang di Korea, udah serius. Wah itu saya semakin motivasi. Akhirnya
dikasih saran sama Pak Taufik, kalau kamu pengen lanjut, kamu harus gini, kamu bikin portofolio, bikin project sama dosen, mungkin nanti cari funding di Dikti, macam-macam, project riset, nanti nulis paper, macam-macam. Aku ikutin aja, aku saran aja, iya. Jadi aku dapat portofolio itu, habis sebelum lulus aku, pas, jadi itu tuh bener-bener pas happy semua itu, karena Januari pas 3,5 tahun Januari 2013 mungkin aku sudah dinyatakan lulus karena habis sidang skripsi. Itu juga udah pengumuman aku dapat beasiswa di Korea. Dari beasiswa dari profesor di Korea. Karena gini, jadi Pak Taufik itu dulu kan sama profesor namanya Profesor C. C. namanya. Agak angel suaranya. Prof. C. Nah, dia dulu S2-nya di sana. Prof. C. itu pernah ke UIN ngisi. Nah, Prof butuh mahasiswa. Kan Pak Taufik langsung kenalinya ke aku karena kita deket ya kan. Dulu pernah itu yang hacking macam-macam gitu. Langsung dikenalin. Pertama kalinya aku ngomong bahasa Inggris, Mas. Wisin Raiso blas aku. Tapi IT itu secara kalau kita baca itu lancar, Mas. Karena kita dokumentasi kan bacanya semua bahasa Inggris loh. Nah, kita lancar biasanya kalau tapi ngomong blas. Aku itu masih ingat ditanya sama Prof. C itu, Kak, rumah kamu dari sini berapa jauh atau berapa lama gitu lah. Aku itu mau jawab 2 hours gitu kan. 2 jam. Aku apa coba? 2 o'clock. Bener 2 jam. 2 jam. 2 o'clock. Allah. Itu astagfirullahaladzim. Nah, ini juga aku jadi inget zaman SMA itu juga aku sering ketawain pas di 10.1 itu kan dulu. Bu Azizah ya, bahasa Inggrisnya. Pak Wahyu apa Bu Azizah? Bu Azizah aku. Aku itu juga belum bisa baca itu, Mas, yang apa itu? George. Masih ingat aku. George itu kan bacanya George kan? Aku masih George. Island. Harusnya Island kan? Aku masih Island. Itu makanya hidup itu bolak-balik, Mas. Sekarang? Saiki sih podo wae. Sama anakku sering dibenerin. Pronunciation-nya kan ilat kadung ilat Jawa. Kadang medok iki ketara. Aku ngomong Indonesia aja kan medok, Mas. Ngomong bahasa Inggris medok banget. Anakku sampai you wrong. Aduh. Terus di Korea akhirnya keterima beasiswa di Korea dan pindah Korea. Iya. Jadi, wah itu sebenarnya banyak lika-liku juga, Mas, tapi ya happy ending. Aku pas ngurus visa yang kecopetan itu loh. Jadi copet? Di Jakarta. Habis ngurus visa udah jadi kan bawa dokumen asli semua itu. Tasnya dicopet orang. Jadi semua dokumenku, aku nggak punya ijazah, Mas, sampai sekarang. Itu hilang semua. Paspor semuanya hilang semua. Waktu itu wah banyak. Padahal udah Hamin berapa berangkat? Hamin berapa itu? Itu banyak sekali mukjizat dari doa ibu itu loh. Akhirnya tetap alhamdulillah bisa berangkat itu, Mas. Jadi akhirnya berangkat ke Korea 2013 September, masih ingat. S2. Nah, itu pertama kali aku naik pesawat, pertama kali ke Korea. Katrok banget aku, nggak tahu apa-apa ya. Pertama kali naik pesawat langsung ke luar negeri? Ke Korea. Oke. Langsung katrok banget. Langsung bingung, nggak bisa ngomong juga kan. Ternyata di sana juga banyak orang nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Aku bahasa Inggrisnya jelek banget, Mas. Tapi di Korea aku jadi bagus bahasa Inggrisnya. Karena orang Korea lebih nggak bisa bahasa Inggris lagi. Jadi kelihatan bagus ya. Untung pertama nggak ke Aussie, kalau pertama ke Aussie langsung minder kayaknya. Jadi pertama langsung ke Korea. Ke Korea itu kan nggak butuh IELTS yang ada speakingnya. Cuman butuhnya yang ITP itu dulu masih bisa. Yang cuman tes paper itu doang. Ya. Makanya bisa. Terus di sana juga di masjid. Buat juga. Enggak, dan jujur aja ini jujur aja ya ini ya. Sebenarnya secara bahasa Inggris aku nggak qualified pas ke Korea. Karena aku tes TOEFL, syaratnya itu 550. Oke. TOEFL-ku itu di bawah 500, Mas. Terus dia di? Enggak, itu kan namanya itu nggak berkah. Ya aku bilang apa nih. Cuman karena Prof udah kadung suka pas ketemu di Jogja itu, karena udah percaya dengan Pak Taufik, dia langsung bilang ke kampus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bypass aja. Jadi kayak gitu ya, memang rezeki. Udah, berangkat. Nah, di sana ketemu Prof Dok itu apa? Nah, C. Ya wis ketemu, nah udah. Full gratis di sana. Gratis full. Semuanya SPP untuk hidup makan, semua. Cost living mana, Mas? Ya dapat beasiswa dari dia. Jadi dari kampusnya dia ya berarti. Enggak, ya? jadi gini, konsepnya itu kalau di Korea dan di Australia juga beda. Korea itu profesor itu dia pegang funding sendiri. Jadi misalkan proyek LG, aku ngerjain proyek dari LG.
prof saya itu dapat proyek dari LG misalkan ya, dari LG dapat proyek, disuruh ngerjain aplikasi HP yang kayak smart assistant, bisa memahami keinginan dari pengguna tanpa harus kita ngomong gitu loh. Nah kayak gitu. Panas. Apa? Mau break dulu. Lanjut. Oh, nah dapat proyek dari LG, nah itu funding itu, nanti aku ngerjain itu, beasiswa dapat dari situ gitu. Nah si prof ini kaya banget di sana. Dia bisa kalau punya duit ya bisa ini. Nyari mahasiswa gitu ya. Iya. Intinya kenapa? Mau break dulu. Panas. Pindah. Pindah ya. Pindah. Yuk. Ingetin tadi sampai mana, Mas? Korea. Oke, kita Korea ya. Kita. Berarti ini balik Indonesia kan banyak rumor sedang orang Indonesia pada pindah Singapura, ini malah balik Indonesia ini mau ngapain? Nasionalisme. Cinta Ibu Pertiwi. Baru tadi ngomong males balik kalau ini langsung nasionalisme. Iya gimana disebut gitu. Saya ini apa Pak Jokowi kan calling pulang. Pulang. Saya pulang. Pulang. Pulang dan untuk kembali lagi.